Selamat pagi Inang, Amang. Karena prosesi akan memasuki ruangan, kami persilahkan kita untuk berdiri. Kami Parhaladu mengucapkan selamat tahun baru 2024 bagi seluruh jemaat. Selamat tahun baru 2024 kepada seluruh Parhaladu. Kita patut bersyukur karena pengasihan Tuhan sehingga kita dapat memasuki tahun baru 2024 ini. Sertai dan berkati kami Tuhan, terlebih firman-Mu yang telah tertanam di dalam hati kami, agar kami tetap diperbaharui. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, agar kita sehat selalu menjalani tahun ini, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Amin. Semoga tahun ini menjadi tahun besar bagi kita. Mari kita sembah dan puji nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND 70 ayat 1 sampai 3. Nangusal putaun naburuki.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu, kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu. Kasihanilah kami, jangan menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 66 ayat 1 sampai ayat 2, Debata Bain Donganmi. Dengarlah hukum Tuhan di minggu tahun baru ini dari hukum ke-1 sampai ke-10. Hukum ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya.
Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan engkau membunuh. Hukum ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marede Huria Mahita, buku ede nomor 170 sada, ayat sada, ayat 2, tandai ma'au. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari de maita sian buket de nomor 68 ayat sadadot ayat 3 masih lelean akka tahun. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu tahun baru ini dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 64 ayat 2 dan 4, Naung Moru do Muse Sataun.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta untuk hari ini. Cek. Majelis HKBP Serpong menyampaikan selamat tahun baru tahun 2024. Selamat melaksanakan ibadah tahun baru ini di gereja kita di HKBP Serpong. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Nama kebaktian kita adalah Kebaktian Tahun Baru. Hari ini Senin 1 Januari 2024. Kita memasuki tahun baru. Topik minggu ini adalah Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kedua, sermon Parhalado akan dimulai pada hari Selasa, 2 Januari 2024. Sermon akan dilakukan secara online via Zoom. Semua Parhalado diharapkan kehadirannya dalam sermon ini. Demikian warta singkat kebaktian ini. Detail kegiatan serta keuangan yang lebih lengkap dapat dilihat di warta jemaat, serta warta keuangan yang telah dibagikan di WA Group week masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah pada ibadah tahun baru 2024 di gerejamu di HKBP Serpong ini. Biar atas perkenan Tuhan, ibadah tahun baru 2024 ini boleh berjalan dengan baik sampai pada akhirnya nanti. Berkenan di hadirat-Mu dan menjadi sukacita bagi seluruh jemaat. Tuhan, kami bersyukur untuk rangkaian perayaan dan ibadah, mulai dari masa-masa Advent, Natal, ibadah akhir tahun 2023, sampai tahun baru 2024 hari ini. Engkau yang adalah Tuhan, telah rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Berbagai ibadah dan perayaan telah dilakukan di gereja ini semata-mata untuk mengucap syukur atas kelahiran Tuhan. Biarlah itu semua berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Melalui perayaan dan ibadah Natal dan Tahun Baru, gereja kami juga melakukan berbagai kegiatan bersama warga jemaat dan juga kepada pihak lainnya. Tidak banyak yang dapat kami berikan, tapi biarlah itu berkenan bagi sesama kami untuk dapat bersukacita menyambut kelahiran Tuhan dan memasuki tahun 2024 ini. Kami mohon tetaplah Tuhan menjaga dan melindungi kami dari berbagai sakit penyakit. Demikian juga dengan cuaca saat ini, biarlah cuaca itu menjadi berkat bagi kami. Kami tetap bersyukur dan Tuhan senantiasa melindungi kami. Kalaupun terjadi bencana di sana-sini, biarlah dampak bencana dapat segera terkendali. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2023 yang sudah kami lalui, sehingga saat ini kami masih diberi kesehatan, semangat, dan berbagai berkat yang sangat melimpah dan ajaib. Biarlah apa yang sudah kami terima sepanjang tahun 2023 lalu, boleh semakin memaknai kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, manusia yang berdosa ini. Di tahun 2024, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kami,
Biarlah apa yang kami hadapi di tahun ini berkenan dan menjadi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami semakin melayani Engkau di gereja ini maupun dimanapun kami berada, bekerja, berusaha, bersekolah, beraktivitas. Tuhan, di tahun 2024 ini kami sebagai orang tua, anak-anak, teman, saudara, dan sebagai sesama manusia, biarlah kami meneladani Tuhan dalam berbagai peran kami, bertanggung jawab, rela berkorban, dan berguna bagi sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah, sakit, terpenjara, berduka, ketidakberdayaan ekonomi, dan permasalahan kehidupan lainnya. Yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau tidak pernah sesaat pun meninggalkan mereka, tetapi tetap selalu bersama-sama menguatkan mereka melalui segala permasalahannya menuju sukacita kelak. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati dan berikan hikmat serta kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di berbagai tempat, agar mereka sehati sekata serta takut akan Tuhan untuk memimpin dan melayani yang terbaik bagi masyarakat. Dinamika politik saat ini juga semakin terasa. Tahun ini negara kami akan melakukan pesta demokrasi. Biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik, dan pada waktunya nanti negara kami bisa mendapatkan orang-orang yang berkenan dan takut akan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Samuel Ambarita. Mampukan kami untuk dapat mendengar dan memahaminya dan menjadi sukacita dalam kehidupan kami selanjutnya. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kata-kata sambutan atau mandok hata tahun baru, Naparjulu, Wakil Jemaat, Pidasat Batu Abang Peterson, Sialagan, Siar Yerusalem. Shalom. Shalom. Perjulu madok molate mahita tutu hatta perdenggab basai ala asi dok holong irwana bohita taripar tahun 2020 satu 2020 tahun. Perjulu pasaton naima selamat tahun baru matu amang pendita amang pendita Samuel Ambarita sebagai uluan ni huriat tahun. Suaksongoni pasaton naima selamat tahun baru matu amang pendita Hotma Pasaribu. Napatuluhon selamat tahun baru matu amang pendita Rajun Rajun Nababan. Suaksongoni pasaton namin utab selamat tahun baru tu saluhuna akapar halado amang inang ngaluja hamu amang inang pamudu-mudu hami akaruason. Jadi selamat tahun baru mamang suaksongani dok koron nami dok selamat tahun baru ma dihita saluh na ruas ni huriaon. Mulu bege na budari jemaat na mengikuti kebaktian sangat prihatin, apalagi pertanyaan. Bulu-bulu ni aninang amang di tahun 2004 kita tingkatkan dang boleh 50% dang 40%. Alana huberek so kami Sanwi Jerusalem hanya 5%. Apa memang mulai binereng kok total di jumlah ni anggota 100 orang pelobat. Alina hadir tiap pertanyaan kami paling banyak 30 halak. Jadi sangat memalukan. Jadi nang bukan maruhata agiak manian boyon pertanyaan menjadi suatu motivasi yang terbaik untuk kita dekat sama Tuhan. Maulah tema itu dihita seluruhnya. Amin. Horas. Mewakili Paralado, Pidasat Batu Abang Situa, Jupiter Sitorus. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort Samuel Ambarita, Amang Pendeta Hotma Pasaribu,
Pendeta Rajiun Nababan, Dohot Amang, Dohot Inang Sude Parhalado HKBP Serpong. Perkenankan kami mewakili Parhalado HKBP Serpong untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Selamat tahun baru Madhita Salutna Ruas HKBP Serpong yang berbahagia. Selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita dapat menjalani dengan penuh sukacita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertama sekali tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenanannya. Kita telah menjalani tahun 2022 dengan berbagai pengalaman, pelajaran dan momen indah yang setiap kita mengalaminya di dalam hidup kita pribadi masing-masing dan juga hidup kebersamaan kita di gereja ini. Dapat dikatakan hampir setiap minggu kita bertemu satu sama lain, ya. Dan pasti kita ada yang berpapasan di tangga itu ya. Kalau berpapasan di Jembatan Merah, kalau di HKBP Serpong kita berpapasan di tangga naik turun. Kita berpapasan, saling bertegur sapa. Bahkan tidak dia sedikit dari antara kita yang bertemu sejak dia sekolah minggu. Ya, saya katakan di sini hingga sekarang menjadi dewasa. Salah satu contoh diantaranya adalah anak kita Niko Silaban misalnya. Dia masih sekolah minggu itu. Kita sama-sama. Kemudian Palambo, Ian Simanjuta, David Situmorang, ya banyak sekali yang anak-anak kecil dulu. Sekarang mereka sudah berkeluarga dan menjadi bekerja dengan sangat baik. Jadi pertemuan kita ini di sini dari kecil sampai mereka berkeluarga dan menjadi sangat bekerja dengan baik. Demikian juga hampir setiap tahun kita juga mendengar berita jujur tahun. Tadi Amang yang mewakili jemaat mengatakan mendengar berita jujur tahun, tetapi ada sedikit masalah tentang kehadiran WIG. Ya, itu akan kita tingkatkan nanti Amang ya. Namun kalau kita lihat tahun per tahun, kita melihat kemajuan demi kemajuan, baik kuantitas maupun kualitas. Kami masih ingat di awal-awal pendirian gereja ini, sebagian Parhalado kami waktu itu masih 36 tahun, sekarang 63 tahun, jadi terbalik ya. Pernah mengajak jemaat waktu itu adalah, mengajak jemaat waktu membangun gereja mengatakan begini, melalui pembangunan gereja ini, kita akan melihat tangan Tuhan yang bekerja. Kita akan melihat tangan Tuhan yang bekerja. Dan benar saja kami dapat melihat Tuhan bekerja pada anak-anak sekolah minggu yang dulu kecil. Ya, dulu kecil, sekarang menjadi dewasa. Bahkan ada yang sudah mencapai posisi eselon 1 di Kementerian BUMN. Dulu kecil, sekarang sudah menjadi eselon 1 di Kementerian BUMN, yaitu Dr. Van Basten Panjaitan. Lihat tangan Tuhan bekerja luar biasa. Amang yang marketing tadi, Dr. Herbert Siagian, beliau itu adalah salah satu asisten menteri. Kalau saya melihat lalu banyak sekali perkembangan anak-anak kita, mereka jadi sarjana teknik, menjadi dokter, menjadi pengusaha, dan luar biasa apa yang dicapai oleh anak-anak kita. Makanya apa yang dikatakan dulu, mari kita melihat tangan Tuhan yang bekerja, itu nyata. Dan satu lagi, di samping itu, gereja kita ini Amang Inang, gereja kita ini dari dulu kecil sederhana, sekarang menjadi gereja yang seperti ini, dan kalau kita lihat di Tikting, di berita jujur tahun yang lalu, tahun ini disebutkan di situ bahwa sumbangan partisipasi kita yang sentralisasi cukup signifikan ya, cukup signifikan. Artinya apa? HKBP Serpong
boleh berkontribusi yang baik pada saat ini. Artinya apa? Melalui gereja ini kita bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja. Inilah makna gereja dalam kehidupan kita, yaitu tempat kita memuliakan Tuhan, sekaligus melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing maupun hidup kita bersama-sama. Jadi kita menjadi saudara, ya, saling menyapa, saling melihat, dan tumbuh bersama. Tidak dapat dipungkiri, pastilah sedikit banyak pertemuan kita di gereja ini mempengaruhi karakter hidup Kristiani kita satu sama lain, sehingga kita kembali kepada Tuhan nantinya. Ya, di gereja ini kita tumbuh dari kecil sampai dewasa, sampai Tuhan panggil. Dan apa yang mau kita sasar di situ, melalui gereja ini kita memiliki keyakinan hidup kekal. Jadi ketika Tuhan memanggil kita pun, kita dengan yakin hidup bersama kita di gereja ini bahwa kita mencapai hidup kekal itu. Dan kami sebagai Parhalado sangat melihat makna daripada mengerti tentang hidup kekal itu adalah malas membenci, malas marah-marah, malas menganggap rendah orang lain, malas menjadi sombong. Kenapa? Karena di dalam gereja ini kita melihat bagaimana hidup kekal itu selalu dipelihara, bahwa toh kalau kita sampai kepada hidup kekal itu, mengapa kita saling membenci, mengapa kita saling marah, mengapa kita saling menjatuhkan. Nah, di sini kelihatan apa arti gereja di dalam kehidupan seorang dari lahir sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Amang dan Inang, ini satu hal yang kami ingin sampaikan. Kami sangat yakin kehidupan yang saling berpadu antara jemaat dan Parhalado itulah yang membuat kita dapat tumbuh dan berakar dalam iman kita kepada Tuhan. Ini sangat kita rasakan bagaimana terpadunya Parhalado dengan jemaat pada saat kita Gutilon, pesta Gutilon. Itu luar biasa. Tuhan tunjukkan kepada kita bagaimana hidup sebuah gereja itu. Jemaat dari sel, dari week, kita berkumpul di pesta Gutilon dan saling bahu-membahu. Itu sangat luar biasa. Itulah kehidupan sorgawi di dunia ini. Itulah kehidupan sorgawi yang ada di gereja. Dan puji Tuhan, Tuhan memperlihatkan itu di dalam kehidupan gereja kita. Oleh karena itu, kami sebagai Parhalado, dalam pelaksanaan pelayanan kami, mungkin banyak yang kurang, ya. Dan untuk itu kami mohon maaf, ya, bila dalam pelayanan kami melakukan kesalahan. Ya, tadi koreksi dari Abang Sialagan itu kita akan koreksi dan atau kekurangan. Tolong ingatkan kami supaya kami tidak jauh melangkah di dalam kesalahan itu. Karena kita akan mencapai melihat tangan Tuhan yang bekerja. Marilah kita bersama-sama melangkah memasuki tahun 2024 ini dengan iman yang teguh dan mampu menghasilkan buah-buah yang lebat. Ya. Gereja kita ini perlu menghasilkan buah-buah yang lebat, Amang dan Inang, dan itu dilakukan oleh jemaat bersama Parhalado. Sebagai keluarga Allah, sudah waktunya kita menghasilkan buah lebat, bukan hanya sekedar melakukan ritual-ritual keagamaan, tapi juga kita harus mempersiapkan SDM-SDM unggul, seperti apa yang sudah saya uraikan tadi. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul. Kita persiapkan mereka supaya menjadi SDM-SDM unggul, menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka. Dari mereka ada juga yang bertalenta yang luar biasa. Mengapa kita tidak mempersiapkan juga mereka dengan pendidikan maupun pengalaman yang baik, mendorong juga jemaat kita menjadi pelaku ekonomi UMKM. Amang Dr. Herbert Siagian adalah staf menteri di koperasi. Kita bisa manfaatkan. Dan juga kita telah memulai dengan UMKM yang ada di gereja kita ini. Di antara mereka kita juga sudah mempunyai klinik, ya, klinik.
Mengapa kita tidak kembangkan klinik ini menjadi klinik pratama misalnya, ya. Dan itu bisa menjadi tekad kita untuk berbuah lebih lebat lagi. Amang dan Inang, akhir kata kami Parhalado yang jumlahnya sebanyak 73 orang dari 3.000-an jemaat, ya. Dari 3.000-an jemaat, mohon dukungan doa agar kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab dan siap menjadi penggerak dalam kehidupan kekristenan yang semakin bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Amang Inang, selamat tahun baru. Mari kita masuki dengan sukacita dan penuh semangat. Horas. Marede huria bahita siat buku ede 25 ayat 1 ayat 4.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah tahun baru tertulis pada Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Selamat tahun baru Madihita Salhuna. Tungma ate asa songona bernostalgia juhita di huta. Kami mulu di huta, saya lama pendeta di kampung. Sampai salam-salaman itu hampir 1 kilometer. Kalau diukur kilometernya ya. Sampai semua sudut-sudut gereja itu panjang-panjangan. Ibaga suruh aku di Boto Hamudo. Berarti di gereja udah ngadong nama marsyatuan, naso marsyatuan ini naruh aku do. Ya, karena biasanya yang nggak mau salaman itu pasti ada sesuatu hal kan. Nah, nanti habis gereja siap ibadah mangidang, nanti kita salaman di sini. Alai patujuluna, taduk ma tudongata tu habirang ta tu siamutta. Nanti selamat tahun baru ma dihamu molo bangkok ma tu natai tahun baru ma huinang. Yang tak songoni ma, ya. Tapat tu mama. Selamat toh baru ma di kita saluna.
Nah, tajalang mak, tabereng buhina, takas. Nanti. Iya, nah di pudi pe, sudah mak kita marsi jalangan. Ya, takas mak di jalan. Ya, karena ini satu momentum yang baik untuk meneguhkan sesama kita, menguatkan sesama kita, semangat. Songon pengantar Nabi Nanda mang Jupiter nak itu, mari sama-sama. Semuanya bisa terlaksana kalau kita semangat. Bersama Tuhan kita bisa. Khotbah tahun baru biasanya khotbah yang dituliskan oleh pimpinan kita Pengurus HKBP. Itu yang saya bacakan sekarang. Sepertinya ini lumayan panjang, tetapi kita dengan sabar mengikutinya karena saya sendiri juga masih kurang fit, tetapi saya fit kalau membacakan firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan yang telah memampukan kita memasuki tahun baru, tahun 2024. Hari ini kita berkumpul sebagai satu gereja untuk memulai perjalanan kita dalam tahun yang penuh harapan ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang 2023. Ketika kita memandang kembali 1 Januari 2023, kita mengingat kesulitan yang dihadapi banyak dari kita. Tantangan hidup dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, telah menjadi ujian bagi kita. Namun di tengah-tengah semua itu, kita bersyukur Tuhan selalu menyertai bangsa kita Indonesia. Pertumbuhan ekonomi bangsa kita tetap bertahan, tidak turun dari 5%, bahkan meningkat hingga akhir tahun ini. Meskipun ada banyak di antara kita yang mungkin menghadapi kesulitan, terutama pemuda yang mencari pekerjaan dan mencoba membangun kehidupan mereka. Kita terus bertahan dan bersatu. Kami sebagai pelayan tahbisan, pelayan penuh waktu maupun paruh waktu, serta pelayan non-tahbisan di setiap aras pelayanan, ingin menyampaikan, Pengurus menyampaikan kepada kita, salam kepada saudara-saudara sekalian, selamat tahun baru. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang terkasih, tidak jarang umat percaya memperbincangkan hikmat kehidupan yang diajarkan oleh Allah. Melalui hikmat dan kebijaksanaan terkandung dalam kitab Pengkhotbah ketika mereka merenungkan perjalanan hidup manusia di dunia ini. Ini menjadi penting terutama ketika kita mencari pemahaman tentang kapan kita dapat mencapai hal-hal yang indah dalam hidup kita dan kapan kita menghadapi tantangan yang sulit. Salah satu pesan yang sering diambil dari Pengkhotbah pasal 3 sampai ayat 10 yang menekankan pada gagasan bahwa segala sesuatu ada masanya. Mengingatkan kita bahwa rencana, waktu, usaha manusia semua memiliki batasan dan dapat menjadi melelahkan. Kalimat berikut sering digunakan ketika seseorang, keluarga, gereja, atau bangsa memperoleh sesuatu yang sungguh amat indah. Perkataan yang dimaksud demikian. Ya, sudahlah. Kita lihat sajalah. Itu hanya sebentar saja. Itu akan cepat berlalu. Hidup manusia di dunia hanyalah ibarat roda sebuah dokar. Sebagaimana tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ini, segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, meninggal. Ada waktu menanam, waktu mencabut yang ditanam. Membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, menatap, menari, membuang batu, mengumpulkan batu, memeluk, waktu menahan diri memeluk, mencari, membiarkan rugi, atau menyimpan, waktu membuang, waktu merobek, waktu menjahit, waktu berdiam diri, waktu berbicara, waktu mengasihi, waktu membenci, waktu perang, ada juga waktu damai. Kita melihat penekanan pada ayat 10 dari kitab Pengkhotbah menyatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pemahaman ini kadang-kadang memisahkan ayat 1 sampai 10 dan ayat 11 sampai 15 dan dapat menciptakan persepsi yang keliru tentang hidup dan pekerjaan manusia di dunia ini. Seolah-olah pesan ini menyiratkan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan tidak perlu berusaha untuk melakukan kebaikan
Dan seolah-olah kita tak perlu bercita-cita untuk mencapai yang terbaik melalui hidup kerja keras, cerdas, dan kreativitas. Namun, sebagai jemaat HKBP, kita mengakui dan mengikuti ajaran HKBP yang bersumber dari firman Tuhan, mencakup ayat 11 sampai 15, dan juga surat-surat yang ditulis Paulus yang kemudian dikembangkan oleh reformator Martin Luther dalam dua hal. Pertama, kita meyakini bahwa hidup setiap orang telah dibaptis dalam nama Allah, ada berada dalam tangannya. Allah adalah gembala kita dan Ia menemani kita sepanjang hidup kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah memberi kekuatan. Tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari pemeliharaan Allah. Itu juga boleh kita lihat di Rom 8 ayat 38-39. Begitu terang di sana. Kedua, kita meyakini bahwa Allah memanggil, memampukan, memberdayakan kita yang mempertuhankan Allah sebagai hamba Allah untuk melakukan kebaikan dalam hidup, terutama sesama manusia, seluruh ciptaan. Ini didasarkan pada kasih kepada sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah. Berdasarkan pemahaman ini, sangat penting bagi kita untuk mewujudkan yang indah. Meskipun kita tahu bahwa hidup kita di dunia hanya sementara, banyak hal yang harus kita lakukan melalui hidup kita di dunia ini. Terutama pada waktu sekarang, di mana kita sedang melihat banyaknya mara bahaya yang sedang dan akan dihadapi oleh manusia. Salah satunya adalah peningkatan suhu bumi yang menyebabkan penderitaan seluruh dunia. Meskipun kita menaruh harapan pada Allah dalam menghadapi segala situasi, kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh menerima bahaya tanpa berusaha untuk mengatasi atau mencegahnya. Allah siap mendukung dan membimbing kita ketika kita mengalami kesulitan, kelemahan. Karena itu harus melakukan terbaik. Bisa kita lakukan baik secara individu maupun bersama. Dengan kerjasama gotong royong menghadapi masalah, bahaya yang mungkin timbul, kita dapat menghadapi bahkan mencegahnya. Ini alasan HKBP telah menekankan kepada kita sejak kecil pentingnya bekerja dan melayani dalam berbagai bidang kehidupan didasarkan pada fondasi kuat dari firman Allah. Paulus mengajarkan bahwa setiap hidup harus bekerja, dan ini telah menjadi landasan bagi kita menjalani hidup ini. Oleh karena itu, ibadah kita kepada Allah tanggal 1 Januari 2024 ini harus menolak pandangan yang memisahkan ayat 1 hingga 10 dari ayat 11 hingga 15 dalam kitab Pengkhotbah. Pesan khotbah mencakup seluruh ayat 1 sampai dengan 15 untuk menggarisbawahi bahwa kitab Pengkhotbah tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hidup manusia adalah sia-sia. Bahkan jika pada akhirnya kehidupan itu akan berakhir dengan sementara, melainkan untuk menekankan bahwa hidup manusia memiliki makna yang dalam dan indah. Begitu juga dengan perbuatannya. Oleh karena itu, ketika seseorang masih hidup, sangat penting bagi mereka untuk hidup dengan hikmat. Tidak hanya dalam pekerjaan mereka, tetapi juga di setiap aspek kehidupan mereka. Mereka harus memiliki kehidupan yang bermakna, penuh arti, tanggap terhadap situasi kehidupan, lincah dalam meresponnya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15 terdapat 3 pesan penting yang ditekankan, yang relevan kepada warga jemaat ataupun pelayan HKBP sebagai gembala yang baik. Pertama, yang sangat penting ditekankan dalam ayat 11 dan 14 adalah Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini merujuk pada pesan yang terdapat dalam ayat 1 hingga 10, yaitu bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang indah maupun yang tidak indah, dapat diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Khusus bagi kita yang adalah ciptaan umat-Nya yang dicintai, bahkan Allah telah mengorbankan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia dan seluruh ciptaannya. Ini adalah pemahaman mendalam bagi kita dan seluruh ciptaan yang benar-benar mengenal dan menyembah Allah. Hal-hal yang mungkin terlihat tidak indah atau sulit dalam kehidupan kita dapat diubah Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Keindahan itu mengubah hidup kita, baik sebagai individu,
keluarga, gereja, bangsa, umat, seluruh dunia, bahkan seluruh ciptaannya. Karena itu sangat penting bagi kita tidak pernah kehilangan harapan ketika kita menghadapi pergumulan. Meskipun kita mungkin mengalami hal-hal sulit dalam hidup atau menghadapi situasi sulit untuk dipahami dan banyak hal yang tidak dapat diuraikan secara satu persatu, yang pasti Allah memiliki kekuatan untuk menjadikan semuanya menjadi indah pada waktunya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya pada hal ini? Renungkan itu, terima dan hayati. Jika kita mengandalkan kekuatan akal budi kita, terutama yang berpendidikan tinggi, mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima konsep ini. Namun mereka yang meskipun tidak memiliki pendidikan tinggi namun telah mengalami banyak aspek kehidupan, terutama sebagai orang percaya kepada Allah Tritunggal, kepada mereka yang telah ditebus dengan harga mahal bagi mereka, yang menyatakan tidak dapat dipisahkan dari kasih Yesus, akan lebih mudah memahami dan mengakui kebenaran Allah menjadi topik khotbah ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Topik ini memiliki makna sangat penting bagi seluruh jemaat HKBP. Contoh, di antara kita mungkin ada yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, kesedihan, beban berat, tubuh yang renta, tubuh dan tulang yang mungkin sudah lemah, penyakit, mungkin menderita sejak bayi, masa anak-anak, masa muda, terutama ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Dan anak-anak kita menderita karena tidak semua orang tua memiliki kehidupan yang sejahtera. Namun pada waktunya Allah akan menjadikan perjalanan hidup ini menjadi sesuatu yang indah. Keindahan itu bisa dialami selama kita masih hidup atau bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini, di mana keturunan kita boleh menikmati hasil yang indah dari perjalanan hidup ini sampai generasi berikutnya. Merenungkan hal ini sangat penting bagi kita. Allah memiliki kuasa untuk mengubah semua kesulitan yang kita alami pada tahun 2023 dan sebelumnya menjadi sesuatu yang indah di tahun 2024 ini. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun jemaat, kita masih menghadapi tantangan dan kesulitan pada tahun 2024 atau di masa depan. Menurut standar kita, jangan pernah lupakan firman Tuhan akan menjadikan yang tidak indah menjadi indah pada waktunya. Apalagi yang sudah indah akan tetap indah. Hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap kuat dan tabah dalam menghadapi segala tantangan. Kita harus terus mengandalkan Allah melalui doa dan tindakan yang baik sesuai dengan kehendaknya. Jangan pernah mengandalkan pikiran dangkal, mencari jalan pintas atau mengambil jalan yang tidak diinginkan oleh Allah. Sebaliknya kita harus memilih pemikiran dan tindakan yang sesuai dengan rencana Allah yang luas dan dalam. Mari kita menggunakan waktu dengan bijak, bukan hanya menurut standar kita sendiri, tapi juga sesuai dengan rencana Allah untuk menjadikan sesuatu yang indah dalam situasi hidup kita. Inilah kelebihan bagi mereka yang mengenal Allah Maha Kuasa dibandingkan mereka yang tidak mengenalnya. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan. Berdoa untuk memahami kebenarannya. Membiarkan kebenaran itu membimbing kita dalam kehidupan kita. Sebagai suami istri, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pencapaian cita-cita kita. Kedua, dengan demikian dalam menjalani segala pekerjaan, kita diingatkan untuk tidak hanya mengejar apa yang kita inginkan, tetapi juga untuk mencapai hidup yang bermanfaat dan bermakna. Hidup yang bermanfaat adalah hidup yang menjadi sumber kekuatan tak ternilai, diisi dengan sukacita dan kesenangan. Belakangan ini banyak hal membuat hati kita gelisah, bukan hanya karena peristiwa dalam hidup, tetapi juga karena berita dan informasi yang kita dengar melalui televisi, radio, termasuk alat digital seperti ponsel, platform sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Terlalu sering penggunaan berlebihan dari platform ini bisa membuat kita merasa jauh dari kehidupan yang penuh sukacita.
Oleh karena itu kita harus waspada. Ya, sautik hutab bayi, utik dang namanda baya lah. Contoh beberapa gereja yang pernah saya jalani juga, terutama anak-anak muda, di dalam gereja juga mereka sibuk main HP, Facebook, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Termasuk sewaktu saya di Jakarta juga, banyak yang bermain HP. Ya, jadi kalau di ibadah yang seperti ini, yang dibutuhkan memang konsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Contohnya sebagai orang-orang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, itulah sukacita. Kita adalah putra putri Allah. Kita adalah orang yang mempertuhankan Allah Maha Kuasa. Kita adalah domba-domba yang digembalakan umatnya. Dan telah menerima janjinya bahwa dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan jika kita mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan minuman sehari-hari, belum memiliki rumah, belum menikah, belum memiliki anak, belum mampu menabung untuk hari tua, atau tidak dapat menyediakan bekal anak cucu secara turun-temurun, atau menghadapi penderitaan dan penyakit, jangan biarkan hal tersebut merampas sukacita hati kita. Sukacita adalah suatu keunggulan bagi kita sebagai umat yang diselamatkan oleh Allah, sebagai umat yang selalu menjadi perhatiannya setiap hari. Sukacita adalah sumber kekuatan kita. Jangan biarkan hal-hal sulit dalam hidup kita merampas sukacita kita. Allah memiliki kuasa untuk menghapus kesedihan, kekhawatiran, pergumulan dalam hati kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sukacita yang memenuhi hati kita akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan hal-hal indah, mulai masa anak-anak hingga saat kita lansia, bahkan hingga akhir hayat kita. Hasil dari pekerjaan kita akan berbeda jika kita melakukan dengan sukacita. Janganlah kendor hati kita dalam melakukan yang indah, dimanapun kita berada, dalam apapun yang kita lakukan, termasuk dalam memberikan kontribusi yang indah bagi sesama, dalam lingkungan kita, melalui pekerjaan, dalam hubungan kita, terutama persekutuan di dalam gereja kita HKBP. Di Serpong ini kami tanamkan, ya, di konsistori tidak boleh yang wajahnya merengut. Di konsistori kami tanamkan harus selalu bersukacita, kalau boleh tertawa. Itu di konsistori supaya kami bergembira melayani Tuhan di sini. Perhatikan jemaatlah kami di sana, jarang ada yang tidak berkata di sana untuk saling menguatkan satu sama lain. Itu bagian daripada khotbah pimpinan kita ini. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Allah ini dan pentingnya hidup dengan sukacita, saya teringat apa yang terjadi di gereja kita KBP pada tahun 2022-2003. Izinkan saya untuk berbagi kisah sebagai berikut, bahwa hati kita dipenuhi dengan sukacita dan sebagai kesempatan bersaksi tentang yang sangat indah dan pernah terjadi, yang belum pernah terjadi di HKBP. Satu, pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya dari tahun 2004 hingga 2020, gereja kita HKBP mengalami berbagai tantangan. Salah satunya adalah menumpuknya hutang gereja kepada dana pensiun yang mencapai 144,7 miliar. Namun apa yang tidak indah diubah oleh Allah menjadi indah pada bulan Januari 2021 hingga Desember 2022, kita berhasil melunasi hutang HKBP kepada dana pensiun. Allah memberi kita kekuatan untuk melakukan selama tahun pemberdayaan dan tahun kesehatan. Intinya HKBP telah melunasi hutang dana pensiun dan semua pendeta-pendeta pensiun sekarang sudah dengan teratur menerima pensiunnya. Bahkan yang pensiun sudah diberikan langsung kepada yang bersangkutan. Itulah sekarang yang terjadi. Dua, kita pernah menghadapi kesulitan dalam melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam Sinode Agung HKBP sebelumnya, terutama mengenai sentralisasi keuangan. Meskipun gereja kita baik dalam merencanakan membuat keputusan, namun dalam menjalankan sering kita kesulitan, kurang percaya diri. Namun sekarang hal tersebut telah berjalan dengan baik. Pada Sinode Oktober 2022 diputuskan bahwa setiap jemaat atau huria menyerahkan 55% dari persembahan mereka untuk mendukung pelayanan seluruh HKBP. 45% tetap berada di jemaat.
Ini telah berdampak positif dengan meningkatnya jumlah jemaat yang dilayani oleh pelayan penuh waktu, pertumbuhan jumlah anggota KBP, peningkatan dukungan keuangan untuk pelayanan gereja. Kami juga telah menerima banyak calon penuh waktu, akan terus menambah jumlah mereka untuk melayani di seluruh gereja HKBP. Dan gereja kita Serpong salah satu kontributor terbanyak ya mengirimkan yang 55% ini. Dan cukup lumayan juga pendeta-pendeta yang di kampung menelepon saya. Kira-kira seperti ini. Abang, mau lihat mah uboto kami Serpong do na gudang mangalian pilihan na 55% ini. Bahkan uboto kami termasuk yang terbaik. Mau lihat mah amang padita nami. Ada beberapa orang pendeta yang di pelosok itu, yang dulu itu gajinya atau balanjonya itu justru tidak teratur. Seperti kami dulu bahkan tidak berbalanjo. Di masa sentralisasi ini, ya itu yang harus kita lihat dulu. Jangan melihat diri kita dulu. Itu yang justru setelah terbalik sekarang. Mereka sudah merasakan kebaikan Tuhan melalui sentralisasi ini. Saya teruskan, kita melaksanakan penahbisan 146 calon pelayan di bulan November dan Desember 2023. Kemudian kita menerima 100 calon pelayan penuh waktu di akhir 2023. Kemudian kita melanjutkan penerimaan untuk 100 orang pada awal tahun 2024 dan 100 lagi September 2024. Supaya secara perlahan kita menempatkan pelayan penuh waktu di semua jemaat HKBP yang selama ini belum pernah dilayani oleh pelayan tahbisan penuh waktu, meliputi pelayan di kota, di pedesaan, pedalaman, bahkan di daerah-daerah tertutup. Nah di Serpongodo, kamu amanginang, boy berek kamu, saya olah-olah teratur sudah. Kalau coba masuk ke pelosok, ya banyak pendeta yang menolak ke sana, menolak SK bahkan. Karena apa? Sangat-sangat miskin sekali. Ya, sangat miskin. Pernah pagaran saya, kuda saja jatuh dari situ. Kuda, jangankan manusia, kuda bisa jatuh. Gara-gara begitu, saya mengatakan medannya itu sangat sulit untuk dilalui. Dan jarang sekali yang mau pendeta ke sini. Sekarang sudah ada pendeta di situ. Jadi itulah kita lihat dampaknya. Mari kita lihat dampaknya sentralisasi ini secara luas. Itu yang mau dikatakan pimpinan bagi kita. Hanya saja sentralisasi keuangan masih ibarat bayi yang baru lahir. Sehingga belum semua tanggung jawab sebagaimana telah ditetapkan Sinode 2022 dapat dipikul. Target yang direncanakan 80% masih belum dapat dicapai sampai bulan Juli 2023. Namun kita patut bersyukur pada bulan Juli rata-rata sudah mencapai target 66% dari seluruh HKBP. Orientasi pelayanan tahun 2023 yaitu profesionalisme dalam penata layanan semakin berdampak sehingga kita semua dapat dilayani dengan baik. Warga jemaat yang berada di desa, di kota, orang kaya, miskin semakin terberkati. Ibadah kepada Allah akan semakin berbuah lewat persembahan syukur kepada Allah untuk dipergunakan pelayanan seluruh HKBP. Melalui semua ini kita dapat menyaksikan bahwa telah mengubah situasi yang tidak indah. Allah telah mengubah sesuatu yang tidak indah dalam sejarah 89 tahun gereja kita, di mana kadang jemaat lokal hanya memikirkan kepentingan sendiri, menjadi sebuah gereja yang berkomitmen untuk melayani seluruh HKBP dalam persekutuan, memberitakan Injil, melakukan pelayanan diakonia. Jika dulu pernah ada kecemburuan sosial di antara pelayan tahbisan penuh waktu karena perbedaan pemberian Allah, sekarang kesatuan hati dan kasih sesama semakin tumbuh di antara mereka. Karya Allah menjadikan hal yang indah pada waktunya, bukan sesuatu yang sementara, bukan hanya pada tahun 2023-2024 atau selama periode kepemimpinan ini, tetapi Allah menjadikannya berkelanjutan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita akui dan percayai di awal 2024. Mari kita mempercayai, sungguh firman Tuhan itu adalah benar. Kemudian cara khusus dalam orientasi pelayanan kita di tahun 2024 merupakan tahun oikumene inklusif. Kita diingatkan bahwa Allah
yang mencintai semua ciptaan telah memimpin HKBP untuk tidak hanya melayani diri sendiri, tetapi juga melayani seluruh dunia. Ini mencakup pelayanan sesama gereja, saudara-saudara iman dalam Yesus Kristus, saudara kita yang kurang mampu di Babel, saudara kita yang tidak hanya laki-laki, perempuan, tidak hanya orang tua, pemuda, anak-anak yang menikah, belum menikah, yang memiliki keturunan atau tidak, bahkan yang tidak seiman dengan kita, serta semua ciptaan Allah yang lain. Semua kita lakukan dengan mengandalkan nama Allah Tritunggal. Berikut adalah 4 dari banyak hal indah yang kami sampaikan. Semoga dapat memenuhi hati kita dengan sukacita sebagai warga gereja yang oikumenis. Tanggal 7 Oktober di Sri Lanka dalam pertemuan Konsil Perente Evangelise Mission dikenal dengan United Evangelical Mission, menyatukan misi. Salah satu dari kita terpilih menjadi sekjen PEM, yaitu Pendeta Dr. Andar Pasaribu. PEM adalah sebuah badan misi abad 19 mengutus pembawa kabar baik tentang Yesus Juru Selamat ke Afrika, Asia, ke nenek moyang kita bangsa Batak. Sejak 1996 PEM tidak lagi diurus oleh orang Kristen Jerman saja. Sementara gereja didirikan dan bekerja sama dengan PEM memiliki ketergantungan terhadapnya. Sebaliknya PEM diurus bersama oleh 39 gereja dan 1 badan diakoni Bethel di Jerman, di wilayah Asia dan Afrika. Saya sangat bersyukur dan hanya mengajak saudara untuk turut bersyukur, terutama karena hal ini turut terjadi pertama kalinya, meskipun telah berulang kali kita merencanakannya. Ini adalah sesuatu yang di luar rencana dan di luar kemampuan kita. Tapi inilah rencana Allah yang sangat indah pada kita. Ini menjadikan yang indah dari yang sebelumnya tidak terlalu indah di HKBP tahun 2023. HKBP yang sebelumnya merasa tak mampu memimpin badan sebesar PEM, sekarang telah memimpin pelayanan dan para misionaris lembaga yang berusia 195 tahun itu. Ini bukan hanya dalam memimpin konseling seperti yang dilakukan oleh SAE Nababan sebagai moderator dan Eporus Pendeta KBP, WTP Simarmata sebagai PAIS moderator, saat Eporus Pendeta Hutauruk, atau seperti posisi saya saat ini sebagai Eporus. Kita sangat bersukacita sebagai HKBP karena kami telah mencapai kemampuan memimpin pelayanan misi PEM yang pada awalnya mendirikan HKBP pada tahun 1861 dan membesarkan hingga 1940 sebelum HKBP mandiri itu dari PEM. Dan sekarang gereja, organisasi sebesar PEM dipimpin oleh Pendeta KBP Dr. Andar Pasaribu, itu maksudnya di sini. Pada tanggal 16 September 2023 dalam sidang Raya Lutheran World Federation di Krakow, Polandia, Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia, terpilih sebagai konseling LWF. Selanjutnya pada sidang konseling pertama 20 September juga terpilih sebagai eksekutif komit dan diangkat sebagai komisi misi teologi dan keadilan LWF. Pendeta Donald adalah seorang relatif muda dan mantan preses kita dulu, telah diberi kepercayaan memimpin sebuah komisi yang bertanggung jawab atas misi teologi keadilan bagi 91 juta warga HKBP Gereja Luther di 71 negara di seluruh dunia. Sebelumnya HKBP belum pernah merencanakan atau memimpin posisi semacam ini setelah periode kepemimpinan Eporus Pendeta Dr. SAE Nababan di LWF sebagai Vice Presiden. Kita semakin bersyukur karena setelah hal yang terjadi sebelumnya di 27 September 2023 di Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta yang turut didirikan HKBP pada dekade ketiga abad 20 telah dikukuhkan juga Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan PhD di bidang filsafat dan etika yang pertama kalinya setelah 50 tahun lalu Pendeta Dr. Albert A. Sitompul Adelbert menerima profesor dari Universitas HKBP Mensen. Kita juga bersukacita
karena Pendeta Binsar diberikan jabatan akademik yang lebih tinggi, terutama beliau dilantik menjadi Ketua STFT, ya, berperan pada mempersiapkan para teolog dan calon pelayan untuk menjadi pendeta GBI seluruh Indonesia, dan beliau itu memperoleh gelar sekarang menjadi profesor termasuk yang termuda, ya, di bidang teologi, Profesor Dr. Binsar Pak Pahan. Kira-kira demikian maksudnya di sini. Pada sidang raya Gereja Asia Christian Conference yang berlangsung di Oktober di India, Ibu Teorida Pak Pahan menjadi jemaat HKBP Lippo. Jadi jemaat kita Lippo Karawaci menjadi salah satu dari 14 komite eksekutif, ya, di Christian Conference of Asia, ya. Nasi dan wayang jemaat tado sahalak ina paropuan sian HKBP Lippo Karawaci. Jadi kita juga bersyukur karena Lippo adalah bagian daripada resort kita. Ketiga, terkait poin di atas, kita telah berhasil melakukan hal-hal yang indah mencapai rencana kita. Mari kita seharusnya tidak menjadi angkuh, sebaliknya kita menghadapi sebagai anugerah Allah. Penutup, oleh karena itu saudara, mari kita merenungkan, mengakui, beriman, sambil bersyukur dan percaya bahwa Allah juga dapat mengubah hal-hal yang tidak indah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, dan dalam pekerjaan kita menjadi hal indah. Mari kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini dengan hati yang penuh sukacita. Ketika kita mencapai hal-hal indah melalui pekerjaan yang baik dan benar 2024 ini, mari kita hidup dalam sukacita. Karena itulah yang akan memberikan ketuaan, tantangan yang datang sebelum Allah menjadikannya indah pada waktunya. Biarlah sukacita kita tercermin melalui wajah, pikiran, perkataan, tindakan dalam persekutuan kita. Ingatlah, Allah senantiasa menyertai kita sepanjang tahun 2024 ini. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami telah mendengarkan, membacakan khotbah pada awal tahun ini dari pimpinan kami, Pengurus HKBP Pendeta Robinson Butar. Di periode beliau, terlepas daripada kelemahan beliau, kami sungguh memuji Tuhan karena melalui beliau banyak hal-hal yang sangat-sangat historis telah terjadi, dan engkau pakai dia menjadi history maker, termasuk di HKBP. Oleh hati madu amang, saya menguduti mapimpinan namang iunian. Na so apala mamikirihon dirina keluarga na. Malay lumubi mamikirihon na karuas mon. Nabulo nun HKBP on. Nasa gabi marudut akan nalinggan di HKBP. Songon na pinatupan ni Epurus namion tutik kinamangikot. Berkati beliau dan keluarganya. Berkati semua pimpinan kami agar bersehati menunjukkan kualitas imannya di dalam pelayanannya. Pasu-pasu hatam naung dibigiak karuasmon yang intinya di banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Kami harus melihat itu dari perspektif iman. Semua indah karena Tuhan membuatnya indah. Dan kami ini punya potensi sebagai alat Tuhan mendatangkan, membangun keindahan itu sendiri di sekitar kami, keluarga kami, bahkan diri kami sendiri. Pakai kami Tuhan menjadi alat Tuhan, mendatangkan sukacita, keindahan itu sendiri bagi sekitar kami, diri kami, keluarga kami. Supaya kami selalu membangun, membawa energi positif,
energi orang-orang beriman, aura yang baik kepada sekitar kami, mempengaruhi, berkontribusi untuk sesama kami untuk hal-hal yang baik. Jauhkan dari kami yang hanya mengkritisi atau mengomel, tetapi mari kami Tuhan selalu pribadi yang mensolutif di banyak mungkin pergumulan problema. Kami menjadi bagian dari solusi dari problema itu. Kami menguatkan sesama kami. Itulah bagian daripada keindahan yang Tuhan telah dan akan kami lakukan sepanjang 2024 ini. Berkati kami Gereja Serpong ini. Semoga kami bersehati mendatangkan keindahan itu di dalam gereja ini. Bersehati Parhalado dan jemaatmu mendatangkan keindahan di setiap aras pelayanan kami. Mendatangkan juga sukacita karena Tuhan hadir di tengah-tengah gereja kami yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita dan bernyanyi. Yesus hai hurupi kami dahati tanggaruan hai madu gogonawi mani hutama datang pasu-pasu manusia
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari sekian kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu, kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semua itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya, menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya jangan terus ditebang, melainkan biarlah kami hidup. Semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu dan dengan segala rendah hati kami memohon dan berserah kepadamu. Tuntun dan lindungi kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari kami, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkanlah jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkatilah kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, yang menderita, yatim piatu, dan yang hina. Jangan biarkan terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersuka cita di hadapan-Mu, di tempat yang kekal, karena anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena suasana tahun baru, kita perhaladu di Somma Hita, Amang Padita Khotma di Somma. Ya, ada Amang. Ya, silakan. Harus sama dan Inang karena selamat tahun baru karena kita mau bersama-sama di tahun baru ini seperti yang imbauan dari Amang Pendeta Saud. Jadi perhaladu nanti ke depan, kita semua mengular nanti sampai ke bawah, diatur oleh perhaladu. Jadi dimulai dari sebelah kiri datang sebelah kiri menghadap altar. Mulai datang untuk menyalam perhaladu dan pendeta, nanti mengular sampai ke bawah. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling bersalaman. Mulai hati. Sudah pada Masihan Ami
penuhi kurasihani sasudah asinahap dihamidah kurasihani sasudah asinahap dihamidah. Jesus,